Pemirsa, perjumpaan kita pada malam hari ini saya awali dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda bersama tetangga-tetangga, ya satu desa, punya impian yang sama pada saat ngobrol-ngobrol? Punya nggak? Yang kedua, pernahkah Anda mendengar mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM? Dan apakah Anda tahu bahwa PNPM ini bisa membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda bersama dengan masyarakat dan teman-teman Anda, dan juga tentunya dengan dukungan dari pemerintah? Penasaran? Ikuti perbincangan kami dengan tema bersama PNPM, Masyarakat Berdaya, Mandiri, dan Bermartabat. Hasil kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga TVRI. Dan kalau Anda masih penasaran banget, kami juga mengundang Anda untuk menelpon dan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kami melalui nomor telepon 021 574 3476 atau 021 574 3478. Nah, baiklah, karena tema kita hari ini besar sekali, tamu saya juga luar biasa, datang langsung dari 3 kementerian ya Pak ya. Yang pertama langsung saya perkenalkan, Deputi Kemenkokesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Bapak Sujana Royat. Apa kabar Bapak? Baik, selamat malam. Selamat malam Bapak. Dan berikutnya adalah Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tarmisi Akarim. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan yang terakhir adalah Bapak Ajar Prayudi, Direktur Penataan Pembangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Waduh, ini memang tema yang besar. Bagaimana mewujudkan impian masyarakat supaya mereka bisa lebih berdaya gitu ya Pak ya. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak Sujana, sebetulnya PNPM sendiri itu ada berapa jenis sih? Baik, terima kasih Mbak Olga. PNPM dasarnya tadinya dikembangkan dari 2 program besar ya. 2 program besar. Jadi ada program pengembangan kecamatan sejak dimulai dari tahun 98 ya, yang dikoordinasikan oleh PMD Pak Tarmisi. Dan tahun 99 juga ada program penanggulangan kemiskinan di perkotaan P2KP. Nah, kemudian tahun 2007 di bawah Kabinet Indonesia Bersatu tahap 1 itu seluruh program-program pemberdayaan masyarakat itu di scale up, ditingkatkan sehingga semua kecamatan dan semua desa khususnya yang terkategori desa miskin itu mendapatkan PNPM. Jadi PNPM inilah kita programnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Iya, jadi pemberdayaan masyarakat itu kita dorong masyarakat itu yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri programnya. Oke, jadi makanya namanya pemberdayaan masyarakat. Betul. Bukan kucuran bantuan gitu ya? Bukan. Jadi masyarakat kalau ingin dia berubah nasibnya, dia harus punya mimpi, didorong dan difasilitasi oleh pendamping. Jadi peranan pendamping ini, karena masyarakat itu mewujudkan mimpinya, harapannya, motivasinya tinggi. Betul. Seperti kita kalau ingin mencapai mimpinya kan, wah berkorban. Nah, masyarakat sama. Betul. Tapi mereka juga kami dorong untuk berkelompok, saling bergotong royong. Kita menghidupkan kembali semangat gotong royong. Semangat gotong royong. Dan ternyata sekarang tahun 2013 dalam perhitungan kami, maka PNPM ini yang aktif di PNPM itu sekitar 88 juta orang. 88 juta orang, jadi sebetulnya sudah meraih hampir sepertiga jumlah penduduk 76%-nya adalah kaum perempuan. Jadi kaum perempuan Indonesia ini dahsyat sekali. Pas ini habis Hari Kartini ya Pak ya? Oh iya. Hebat sekali, jadi memang rata-rata perempuan yang terlibat. Betul. Kemudian yang di bawah Pak Tarmizi ada yang namanya kelompok simpan pinjam untuk perempuan, menggulirkan dana. Dananya berapa? 9,1 nanti Pak Tarmizi. Triliun. 24.000 kelompok. Oke. Ya, betul. Saya jadi makin penasaran nih Pak, karena ternyata yang tersentuh sudah banyak sekali sebetulnya. Nah, sebetulnya tipe-tipe dari PNPM ini sendiri seperti apa nih yang masyarakat bisa terlibat dan mungkin bisa memilih nih, sekarang lagi menonton, lagi mulai milih-milih nih. Ya. Jadi yang kami lakukan itu PNPM ini adalah memang dikendalikan atau didorong mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Tadi prinsip-prinsipnya yaitu tadi ya, merencanakan, melaksanakan dan merencanakan itu masyarakat. Kemudian harus dari, oleh dan untuk masyarakat. Betul. Nah, kemudian berbagai kementerian mengembangkan sendiri. Bahkan tidak hanya kementerian, pemerintah daerah, Kota Palu khususnya, dia punya sendiri yang khusus full
dibiayai dari APBD, namanya PDPM. PDPM. Di Aceh, namanya dia dibiayai oleh APBD, namanya BKPG, ya itu istilah Aceh, saya tidak hafal. Nanti Pak Tarmizi yang dari Aceh bisa jelaskan. Betul. Ada 13, jadi tadi ada PNPM perdesaan dikelola dan di manage oleh Depdagri, oleh PMD. Ada PNPM perkotaan yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya. Ada PNPM pertanian, usaha agribisnis perdesaan di Kementerian Pertanian. Ada PNPM kelautan dan perikanan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada juga PNPM pariwisata untuk mengembangkan desa wisata dikelola oleh Kementerian Parekraf. Ya. Ada. Kemudian juga di samping itu PNPM perdesaan yang di dalam negeri itu beranak pinak. Ada PNPM generasi yang memang kita dorong untuk mempercepat pencapaian salah satu goal MDGs, ya, menurunkan kematian ibu melahirkan dan anak, ya, kematian ini. Ada PNPM Green untuk mengembangkan misalnya energi terbarukan dan masyarakat itu lingkungan, nanti Pak Tarmizi bisa jelaskan. Dan juga sekarang ada PNPM yang dijalankan bukan oleh pemerintah tapi oleh organisasi masyarakat sipil, oleh LSM, ya. Misalnya PNPM Peduli, ya. PNPM Peduli itu kita dorong karena masih ada kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh berbagai program apapun. Kelompok marginal, ya. Jadi PNPM Peduli adalah khusus dibuat untuk menyentuh kaum marginal yang tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Misalnya apa? Tadi adalah banyak misalnya, dan itu menyangkut sangat-sangat yang saya sebut adalah masyarakat yang ekstrim, ya, gitu. Termasuk di dalamnya adalah kaum misalnya korban human trafficking yang jadi PSK. Mereka jadi PSK bukan karena niat, tetapi karena kondisi. Kita raih, kita ajak, dan mereka punya mimpi, ya. Kaum yang disebut transgender, ya. Ada juga kaum, dan kami di Gunung Kidul menangani kepada kelompok-kelompok ex-Tapol PKI. Mereka sudah tua-tua, tidak punya KTP, tidak diurus semua, bahkan dieksklud oleh masyarakat. Mereka adalah warga negara Indonesia. Kami datang ke sana, masih ada harapan ibu dan bapak, kakek, nenek, karena sudah kakek-kakek. Masa kita harus eksklud mereka? Betul. Mereka masih punya mimpi, dan sekarang di Gunung Kidul apalagi di backup oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupatinya yang dahsyat juga itu, ya, konsep mereka kembali lagi, ya. Sebetulnya ini menarik, sehingga orang-orang yang mestinya bisa produktif, bisa mengembangkan kapasitasnya, ya. Kalau tidak produktif kan sebetulnya sayang kalau dia bisa berbuat sesuatu tapi jadi terhambat, gitu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Tarmizi ini mungkin saya yakin di rumah ini semakin semangat nih. Saya juga mau program itu. Tapi persisnya seperti apa sih, Pak? Apakah bantuan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk pendampingan saja, apa dalam bentuk apa nih? Ini sebetulnya inti tadi seperti apa yang disampaikan Pak Deputi, Pak Sudiana, bahwa program ini intinya ini kan bagaimana menempatkan masyarakat ini sebagai pelaku pembangunan. Betul. Subjek pembangunan. Impian-impian mereka, ini, gitu, ya. Bagaimana kita membuat agar antusiasme masyarakat ini betul-betul optimum sehingga dia bisa melakukan partisipasi. Ini program makanya dikatakan Pak Diana tadi, down, dari, oleh, untuk masyarakat. Nah, ketika mereka diberi kesempatan sedemikian rupa, ini sekarang terbukti dalam PNPM bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang paling bagus untuk kelompok mereka. Mereka punya ide-ide yang cemerlang, dan PNPM ini membiayai kebutuhan dasar yang mereka tentukan sendiri. Mereka menentukan prioritas sendiri, memutuskan dengan kelompoknya dengan bagus, dan dengan musyawarah. Mungkin contohnya yang ini kan tampaknya lintas kementerian, ya, hampir semua kementerian memiliki PNPM sendiri yang secara spesifik. Kalau di bawah Kementerian Dalam Negeri, mungkin contoh-contohnya seperti apa nih, Pak? Kita menangani apa yang kita sebutkan tadi, disoalkan Pak Deputi, bahwa PNPM Menteri Pedesaan. Memang tadi seperti diungkapkan bahwa ini juga kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan bagaimana infrastruktur. Misalnya, ya, yang paling konkret sekarang di desa-desa, dan ini sangat digemari oleh masyarakat, mereka
bertahun-tahun ada cita-cita, bukan cita-cita, ada kebutuhan membangun sekian meter, misalnya 200 meter jalan yang terputus ke desanya tak terbang, misalnya. Ya. Ada saluran drainase yang menganga di situ. Atau kemudian ada jembatan yang gitu bertahun-tahun diusul, prioritasnya kecil. Dengan PMPM mereka bisa membangunnya sendiri gitu. Oleh karena program jadi mereka ini misalnya ingin membuat jalan, mereka akan membuat perhitungannya kira-kira butuh apa, nanti teman-teman yang menyumbang tenaga kerja, mungkin ada yang menyumbangkan pasir, nah tapi sisa kekurangan dana yang dibutuhkan diajukan ke PNPM, seperti itu kira-kira? Seperti itu, jadi share masyarakat itu jelas sekali dalam PMPM. Jadi kita lihat ada satu program yang memang di situ memunculkan sebuah partisipasi gitu. Ini terbukti dalam PMPM. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang menjadi harapan dengan PMPM ini adalah bahwa dengan pola perencanaan yang partisipatif tadi, artinya keterlibatan masyarakat secara penuh, kita harapkan pola pembangunan yang demikian yang menjadi berkelanjutan di dalam masyarakat kita. Sehingga nanti ini kita akan sampaikan juga dalam kesempatan yang paling bagus ini bahwa sudah muncul undang-undang desa kita. Undang-undang desa kita ini, Undang-Undang Nomor 6 2014 ini yang merupakan perwujudan bagaimana kita memberikan peran masyarakat desa itu secara penuh sehingga dia bisa berpartisipasi dalam pembangunan untuk melakukan proses of change, perubahan di dalam hidup mereka gitu. Membuat agar desa menjadi kuat dan masyarakat desa menjadi entitas yang betul-betul mandiri untuk masa yang akan datang. Nanti pola pembangunan yang akan disambut oleh Undang-Undang Desa ini adalah dengan pola pembangunan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri ini. Nah, sehingga dana nanti akan digelontorkan sampai 10% dari jumlah dana transfer KL ke desa-desa, ini akan diwujudkan di dalam bentuk pembangunan yang partisipatif seperti tadi. Luar biasa sekali. Nah, kalau ke Pak Adjar nih, saya mohon dikoreksi kalau salah nih Pak. Karena waktu yang lalu saya pernah hadir di sebuah peresmian. Peresmiannya itu adalah untuk menyediakan air bersih. Jadi air bersih itu didistribusi ke rumah-rumah, kemudian juga nanti setiap rumah tangga akan membayar iurannya, dikelolanya ya sama desa itu juga. Tapi dana bantuannya dari PNPM. Nah, apakah itu di bawah Kementerian Pekerjaan Umum ya Pak ya? Iya, makasih Mbak Olga. Itu salah satunya ya? Seperti itu, tapi tidak semuanya urusan air. Nah, air kalau bersih, dari PU ini urusan apa aja nih yang bisa datang ke Kementerian Bapak? Iya, tadi sampaikan Pak Tarmisi maupun Pak Sujana bahwa di PU itu yang ditangani di perkotaan. Sama dalam rangka kemandirian masyarakat, kita pakai pola pemberdayaan, tapi yang dibangun ya bisa sosial, ekonomi, lingkungan, tapi lingkungannya yang dibangun adalah infrastruktur. Salah satunya adalah bisa jalan lingkungan, jalan setapak, bisa penyediaan air bersih tadi itu, tapi tidak semuanya ke arah air bersih gitu ya. Jadi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum adalah ada air bersih juga, ada jalan setapak juga. Bisa jalan setapak. Nah, biasa prosedurnya seperti apa sih Pak? Kalau mau ada satu komunitas masyarakat, kemudian merasa bahwa, waduh kayaknya kita perlu nih air bersih karena repot. Jadi tetap kita tangani, asal di sana ada kelompok ini, dan itu nanti dititipkan kepada, misalnya kalau di Menteng itu ke BKM atau Badan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Menteng ya. Datangnya ke kelurahan ya. Betul itu. Jadi kita inginnya menjangkau seluruh warga miskin, kemudian memang diberdayakan dan kriteria keberhasilan PNPM itu masyarakat itu harus punya usaha yang stabil dan kerja. Kalau belum punya usaha dan belum kerja, fasilitator kami tetap minta di lapangan untuk sampai masyarakat itu punya usaha dan kerja. Jadi akan didampingi terus? Terus, karena kekuatan PNPM itu pendampingannya yang terus-menerus gitu di sana. Baik, mungkin ini agak teknis sedikit ya, tapi bagaimana sih masyarakat itu bisa, misalnya mereka sudah berorganisasi, mereka rumuskan, kemudian mereka bawa ke kelurahan, kira-kira teknisnya seperti itu?
Jadi dalam proses pemberdayaan ini fasilitator itu di semua PNPM itu yang memegang peranan penting. Ada di kelurahan. Iya, dia hidup bersama dengan kelompok itu ya. Dan tentu ada sosialisasi dan sebagainya. Misalnya kita punya apa, mimpi apa, gitu. Nanti